Untuk ujian praktek sendiri, di sini biasanya ujian praktek itu ada 4, masing-masing alokasi waktunya adalah 1,5 jam, di mana kalian akan ada waktu istirahat 30 menit dari prak 1 dan 2. Ini sekali lagi berdasarkan cerita dari kelas. Prak 2 dan 3 itu ada istirahat makan siang, dan prak 3 ke 4 ada istirahat 40 menit. Saran dari aku untuk sini itu, kita waktu praktek ya, tolong istirahat yang cukup. Aku tahu kalian kayak pasti excited banget datang ke Bogor, datang ujian dan lain-lain. Takutnya adalah kalian terlalu banyak bawa energi kalian tuh habis, kalian terlalu excited, akhirnya ya nanti capek. Terus ya waktu praktek itu jangan panik. Kebanyakan kejadian itu sebenarnya kalian bisa ngelakuin itu, tapi kalian panik ya, kacau sendiri. Jangan juga bandingkan diri sama orang lain, misal ngelihat, aduh orang sebelah kok udah selesai, kok aku belum selesai. It's okay, tenang aja. Bisa jadi orang yang sudah selesai itu, mereka kayak nge-skip beberapa step, atau mereka salah ngelakuin sesuatu, terus udah pasrah. Ya, bisa jadi kayak gitu kan. Jadi kita nggak tahu, you don't know what happened gitu ya. Jadi jangan bandingin diri, fokus ke diri kalian sendiri. Kalau ketika istirahat silahkan buang air kecil dan buang air besar, jangan sampai ketika praktek kalian kebelet. Jangan capek, ini maksudnya kayak jangan terlalu apa ya? Jangan terlalu nggak menggebu-gebu gitu di satu praktikum. Jadi jangan terlalu capek di satu praktikum. Karena kalian ingat kalian ada 4. Takutnya kalian menggebu-gebu di praktikum 1, 2, 3, 4 kalian capek. Terakhir, have fun. Praktikum itu seru gitu. Jadi have fun sambil ngelakuin praktikum, silakan have fun. Ada juga fase yang namanya moderasi. Moderasi ini biasanya setelah ujian teori juga. Di sini kesalahan-kesalahan konyol kalian akan diberitahu. Tapi biasanya kalian nggak akan dikasih nama ya. Nggak akan dibilang kayak siapa yang itu buat kesalahan itu, dan apa ya. Intinya ini cuma for fun aja ya. Ini untuk moderasi ini cuma dilakukan untuk for fun. Jadi kebanyakan juga biasa lucu-lucu. Di sini kebanyakan orang tuh merasa kayak mereka kadang kena mental ya, kena mental ketika kesalahan mereka itu diumumkan. Namun tenang aja, biasanya kalau kesalahan yang muncul di moderasi itu adalah kesalahan yang kayak kebanyakan peserta itu juga ngelakuin gitu. Jadi ya nggak masalah. Ini beberapa ya lucu-lucu kayak gitu. Satu hal menarik tentang biologi adalah penilaian dari biologi. Itu penting banget. Jadi aku nggak mau terlalu lama juga di sini. Tapi intinya, ketika kalian ngerasa ada sesuatu yang tidak adil selama praktikum, selama teori, yang kalian ngerasa harusnya itu penilaiannya kayak gini, instruksinya tuh nggak jelas, soalnya tuh salah. Berdasarkan pengalamanku, kalian boleh protes saat moderasi ini. Jadi kalian bisa berbicara selama argumen kalian valid dan itu didukung dengan beberapa orang juga. Bisa saja skor dibalik. Jadi skor bisa aja diubah berdasarkan in favor of kalian kalau emang ya itu masuk akal argumen kalian. Aku pernah ngerasain 2 kali moderasi online ya, dan ya kayak gitu. Jadi pas moderasi itu kalau ada yang protes ya bisa aja skor tuh diubah atau soal tuh dianulir seperti itu. Ingat juga waktu praktikum manajemen waktu ya, karena kalian akan dikasih banyak soal sekaligus, kalian akan dikasih banyak tugas gitu. Takutnya adalah kalian mengerjakan itu berdasarkan urutan tugas. Jadi misalnya tugas A, B, C, kalian kerjainnya A, B, C. Tanpa kalian tahu bahwa tugas C itu lebih penting daripada tugas A. Misal tugas C itu pro-nya lebih besar daripada A, ya sebaiknya kalian ngelakuin tugas C dulu daripada A. Dan juga misalnya tugas A ini seru, tapi skornya dikit. Jangan terlalu banyak waktu di tugas A. Jadi ya kalian kalau misalnya nggak bisa, lompati 3 ke C dan D. Kayak gitu. Oke, aku tidak tahu ini apakah sesuatu yang ada juga di OSN atau tidak, tapi aku input aja. Sekali lagi, aku nggak tahu apakah ini bakal keluar di kalian atau enggak. Tapi kalau pengalaman waktu internasional, selama internasional, kita tuh di Olimpiade Internasional tuh kita akan dikasih flag atau card, di mana dia ada kodenya. Kodenya nggak selalu gini ya, nggak selalu kuning, merah, biru, dan artinya pengumpulan sampel tidak lengkap, atau pertanyaan isi toilet tuh nggak selalu. Uh, Mungkin bahkan kalian juga nggak dikasih kayak gini, ya aku juga nggak tahu, tapi terkadang itu ada flag atau card. Kalian baca instruksi dengan baik, maksud dari flag dan card ini apa, dan kalian gunain sebaik-baiknya. Kenapa kok dikasih kayak gini? Ini tuh sebagai alternatif supaya kalian nggak usah angkat tangan.
biar kalian nggak usah angkat tangan terlalu lama gitu loh ya. Kalau kalian mau tanya sesuatu kan kalian harus angkat tangan. Nah itu kan membuang waktu, kalian nggak bisa kerja. Nah flag AutoCAD ini kalian bisa pasang di meja supaya kalian nggak angkat tangan. Tapi ya sekali lagi aku nggak tahu bakal kayak gini atau enggak. Waktu OSN akan ada kalanya kalian diminta untuk melakukan pengumpulan sampel. Baik itu ketika praktikum hewan, biasanya praktikum hewan kalian diminta untuk mengumpulkan isolasi organ tertentu. Ketika kalian diminta hal itu, pastikan organ yang kalian bedah itu sudah bersih. Jangan ada hal-hal lain atau jaringan lain yang menempel. Contoh ini adalah ginjalnya katak yang aku isolasi sendiri dan dia masih ada telur di sini. Ini masih kurang bersih. Ini adalah jantung katak dan ini jantung ikan. Jadi kalian juga kumpulkan, pastikan di wadah yang benar sesuai dengan instruksi. Jadi sampel itu bisa aja dikumpul, bisa aja sampel setelah dikumpul dikembalikan. Jadi dikumpul, dinilai, dikembalikan. Bisa saja sampel itu tidak dikembalikan. Jadi ya hati-hati. Pastikan bahwa kalian udah tidak butuh sampel itu lagi ketika kalian udah kumpulkan. Nah, untuk hewan terkadang dikasih hewan bedah juga, ada instruksi hewan bedah. Nah, aku sangat sarankan ketika kalian disuruh bedah hewan, kalian periksa baik-baik lembar sel kalian. Apakah kalian ada tugas yang dimana kalian dibutuhkan untuk amati morfologi dari hewan? Gitu. Nah, soalnya gini, kalau misalkan udah terlanjut bedah, takutnya adalah kalian disuruh lihat lagi morfologinya dan udah nggak bisa. Kan ini hewan udah kalian bedah. Gimana caranya kalian lihat morfologinya, ya kan? Nah, kalau kalian udah lanjut bedah hewan, kalian nggak akan bisa diganti hewannya. Berarti Kak, baca dulu semua soalnya baru kerjain. Exactly, benar. Kalian baca soalnya semua, kalian cari skor yang paling besar. Atau, nanti aku bakal kasih tahu juga, ada beberapa tugas yang disarankan dikerjakan duluan. Nah, itu kalian harus kerjain dulu, atau kerjakan yang skornya paling tinggi. Ya, pasti kejar skor paling tinggi. Nah, ketika kalian diminta mengumpulkan tabung reaksi, microchip, dan lain-lain, pastikan kalian di label, jangan kumpulkan seperti ini. Ini isinya apa? Ya cuma kalian dan Tuhan yang tahu. Juri tidak tahu, ya kan? Pastikan kalian melabel ini dengan jelas. Kasih kode nama. Sesuai dengan instruksi lah ya. Kalau misalnya instruksinya bilang nggak usah, ya nggak usah. Kalau misalnya instruksinya ada dan kalian nggak kasih label, ya kalian nggak akan nilai. Ketika disuruh kasih sayatan, pastikan kalian sudah arahkan ke daerah yang memang sebagai target dan sayatan kalian memang udah bersih, udah jelas. Jangan seperti ini. Semacam tips and tricks. Sorry. Jadi pertama, praktikummu gagal, it's okay, lupakan. Jangan dibawa-bawa, jangan dipikirkan karena tidak semua tidak semua praktikum pasti berjalan lancar. Aku sendiri waktu masa OSN, pertama kali aku OSN ada satu praktikum tuh yang aku satu tugas itu karena aku ceroboh, nilai itu 0. Jadi aku ngebuat satu kesalahan yang cukup fatal yang bikin aku terbawa. Tapi ya meskipun kayak oke, aku salah hal itu pada gagal besar, masih mampu dapat medali. Jadi jangan gitu ya, jangan panik kalau misalnya udah ada gagal. Ini mohon maaf yang mic-nya nyala, boleh tolong dimatiin dulu sebelum aku panggil namanya. Aku nggak mau panggil namanya. Sorry nih, mungkin atas nama Nadine Jasmine yang mungkin nggak sadar ya. Aku bukan out-nya, tapi mungkin nggak sadar mic-nya nyala. Oke, ya udah, kita lanjutin dulu aja. Nggak apa-apa. Oke, next kita ada ini. Baca instruksi soal teliti. Tolong kalian baca dulu soal sebelum kalian jawab. Ya, hati-hati, kayak aku bilang tadi. Jangan kalian bedah duluan, terus morfologinya kalian mau lihat. Itu kan kacau. Perhatikan format penulisan, pembulatan di belakang koma, dan alur yang harus dilakukan. Kalian terkadang alur ini kalian harus berbuat sendiri, tapi terkadang alur itu akan dijelaskan. Ini ya, ini juga pastikan untuk membaca semua soal sebelum mengerjakan. Pastikan kelengkapan alat dan bahan kalian. Kerjakan soal dengan skor paling besar dan yang bisa kalian kerjakan. Atau ini juga terakhir, atau soal yang dianjurkan. Maksudnya gimana? Aku mau jelasin.
Terakhir, ini fatal karena tiap tahun juga pasti ada aja kejadian kayak gini. Kerjakan di lembar jawaban dan juga jangan lupa tulis nama di setiap lembar jawaban praktikum. Karena terkadang ada yang masih ada aja tiap tahun kerjanya itu lembar soal. Dan meskipun udah kerja di lembar jawaban, tidak tulis nama. Itu fatal banget, hati-hati. Oke, ini. Mohon maaf, aku nggak punya lembar praktikum OSN. Aku udah cari kemana-mana, lembar OSN nggak ada. Jadi aku pakai Aibo aja karena instruksinya kurang lebih mirip, cuma dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Inggris. Perhatikan arahan ini. We recommend you to carry out parts 1.2 and 2.2 before starting with calculations and theoretical questions. Jadi, kami menyarankan Anda untuk melakukan part 1,2 dan 2,2 sebelum melakukan kalkulasi dan ya, praktek. Jadi di sini kalau kita bisa lihat, 1,2 adalah ini ya, enzyme kinetic experiment of an industrial alpha galactoside. Nah, ini. Jadi kalian ngelakuinnya ya ini sama ini kalian lakukan dulu gitu. Jangan kerjain yang lain dulu. Kalau misal udah dikasih tau kayak gini, berarti ada alasannya pas. Kenapa kok harus lakuin ini? Gini ya. Jadi alasannya adalah pada beberapa eksperimen yang kayak PCR, elektroforesis, spektrofotometri, penguji akan memberikan deadline untuk pengumpulan sampel. Jadi kalian harus proses sampel kalian sampai ke deadline itu. Kalau kalian tidak kumpul, ya sudah, kalian nggak dapat nilai. Artinya ya kalian gagal, praktikum kalian gagal dan ya kalian cuma bisa kerjain apa? Kalian cuma bisa kerjain teori-teorinya dan itu biasa skornya juga kecil. Jadi kan sayang banget ya, tolong ada aturan kayak gini diikuti. Peringatan kedua, pastikan semua kelengkapan alat bahan kalian akan dikasih satu lembar yang isinya alat dan bahan dengan jumlah-jumlahnya juga. Perhatikan semua ini ada. Satu pun yang hilang, silahkan langsung tanya. Nih ya. Nah ini, please ensure that all the materials and equipments are available to you. If anything is missing, put your yellow flag in the flag stand no later than 15 minutes after the beginning of the exam. Jadi, pastikan semua alat bahan itu lengkap. Kalau ada yang kurang, pastikan kalian menempelkan bendera kuning di tempat bendera. Tidak kurang dari setelah paling maksimal 15 menit setelah ujian mulai. Kalau kalian tidak kasih 15, kalian telat, nah kalian tidak akan dikasih alat bahan. Meskipun kalian kekurangan alat. Oke, ini ya. Biasanya kalau di OSN itu dia 10-15 menit. Contoh kesalahan umum. Jadi kalian harus perhatikan juga format yang diminta ya di sini. Di sini diminta formatnya adalah 1x3y. Kalau kalian jawabnya daun A memiliki karakter 3B, salah. Kalian jawab Corynespora C, salah. Patogen pada daun itu salah. Kan diminta 1x3y di 1B3C. Kalau kalian salah tulis, nilai kalian juga 0. Ini juga fatal, kalian salah format. Jadi, oke, ini kan online ya, format file. Tapi kalau misalnya kalian offline, format nama. Kalau misal minta format nama gimana, silahkan tulis seperti itu. Kalian harus tulis sesuai dengan ini nilainya 0. Ini juga fatal, jangan menjawab di luar tempat diberikan. Meskipun dua ini jawabannya sama, tapi ini menjawabnya di luar. Jadi mohon maaf, nilainya 0. Ini juga ketika kalian coret di luar, kalian tidak akan dapat nilai. Semua coretan di luar itu, kalian boleh coret di luar, boleh. Dan coretan di luar itu cuma sebagai coret-coretan saja, tidak akan dinilai. Nih, penulisan dan pembulatan angka. Ini dari tahun ke tahun terjadi. Dan ini juga satu alasan kenapa aku bisa dapat nilai 0. Jadi waktu itu tahun 2020 aku ngerjain OSN, aku lupa ada instruksi bahwa aku disuruh bulatin 3 angka belakang koma. Aku bulatinnya 2 angka belakang koma. Ya sudah, nilaiku 0. Karena tidak akan dibaca nilai, kalau tidak seperti itu. Jadi kayak gini ya. Dibilang angka dengan tanda koma dan bukan tanda titik dan bulatkan 2 angka belakang koma. Berarti kalau jawaban kalian 910, salah. 910.00, salah. Nah, ini jawabannya benar, 910,00 atau 1,57. Kalau 1,573 gimana? Salah. Mohon maaf, nilainya langsung 0 kalau tidak sesuai format. Terakhir, ini sepele. Aku yakin kalian ketawa juga kalau dengar ini kayak, aduh, Kak Jeff, aku udah berapa kali dia bilangin kayak gini, tulis nama. Tapi dari tahun ke tahun, selalu ada kasus orang tidak tulis nama.
Mungkin kalian sepele. Ingat, praktikum kalian bukan cuma satu, tapi ada 4. Gitu. Oke, aku kira sampai di sini aja dulu tentang semacam tips and tricksku. Sampai sini kira-kira ada yang mau bertanya atau tidak? Aku kira biologi hanya kira-kira apa saja yang harus disiapkan untuk orang yang pertama kali, belum kali. Kalau misal pertama kali praktik biologi, ini untuk nasional ya by the way. Kalau misal kalian mempersiapkan tingkat kota, provinsi, itu tidak ada teori, tidak ada praktikum ya. Ini nanti di nasional. Ketika di nasional kalian mau praktik mau praktik biologi, kendalanya sih biasanya adalah kalian tidak pernah punya pengalaman lab, ya kan? Mungkin pengalaman lab sekolah itu cuma gitu aja. Saranku sih sebisa mungkin kalian coba ngelakuin eksperimennya, atau at least familiar dengan alatnya, gimana cara pakai mikroskop, gimana cara menyayat tumbuhan, gimana cara pakai spektrofotometer dan lain-lain. Aku tahu itu sulit. Waktu tahunku sih emang aku online ya, waktu tahunku itu aku kebanyakan cuma nonton tutorial dari YouTube. Gitu sih. Jadi at least what you can do kalau misalnya emang nggak bisa praktek, lihat dari YouTube. Di YouTube banyak instruksi gitu, banyak tutorial gitu. At least kamu perhatikan aja cara tutorialnya gimana, cara pakai alatnya gimana. More or less nanti ketika pengenalan alat, silakan kalian lihat sendiri alatnya. Susah apa nggak praktikumnya? Gimana ya? Kalau aku zamanku kan praktikumku online. Praktikum online itu aku nggak gampang, aku nggak kerja gitu. Aku kayak cuma dikasih data, kita proses data. Itu praktikum online. Kurang lebih sih datanya bakal mirip dengan kalian yang offline. Cuma bedanya kalau offline kalian harus cari datanya, kalau online datanya dikasih, tinggal proses. Tapi waktu aku AIBO sendiri di Armenia waktu itu, ya susah banget. Kalau bukan susah mah bukan USN gitu. Ya siap-siap aja. Kak, ada nggak referensi buku buat USN nggak? Apa nih? Kalau teori banyak nih. Nanti aku bakal kasih deh kalau referensi teori. Kalau praktikum, setahu aku Tobi ada pernah keluarin buku praktikum ya. Itu dulu aku sempat beli, aku sempat baca-baca, cukup useful. Tapi praktikum biasanya aku belajar dari YouTube doang. Biasanya untuk cek alat bahan waktu 10-15 menit. Itu kehitung waktu saat pengerjaan atau sebelum pekerjaan. Itu waktu saat pengerjaan ya. Jadi saranku adalah 10 menit awal itu kalian gunakan, jangan kerjain soal dulu ya. Jangan kerjain soal, kalian baca dulu soal dan cek kelengkapan. Itu 10 menit sampai 15 menit awal. Kalian baru kerjain soal nanti 10 menit setelahnya. Loh, nanti waktunya habis dong. Mending waktu habis, tapi kalian aman. Kalian ngerjain itu semaksimal mungkin daripada kalian nggak maksimal. Kak, kalau beli buku atau cari buku-buku biologi di mana ya? Aku biasanya di toko buku. Sekarang tapi toko bukunya udah tutup ya katanya kabarnya. Aduh, nggak mau sebut merek sih. Atau enggak ya, cari di online aja. Cari e-book di online juga banyak.